Oke, shalom adik-adik dan semua yang sudah hadir di live PT Live Kuramba. Di program Kuramba, aku bercerita, saya bahagia. Dan seperti biasa ya, hostnya kita berdua. Ada Kak Depri di sini. Dan Kak Depri. Oke, dan narasumber kita masih ini deh. Iya, muncul tuh dia narasumber kita. Halo, tes suara. Masuk, Kak. Oh, dari tadi saya kesulitan. Saya pikir gangguan ya. Susah sinyal di sini. Susah banget sinyalnya. Iya. Ternyata di sini juga susah sinyal. Oh iya. Ternyata replika dari kejadian dunianya akan iya. Oke. Iya. Ya, sudah ada sekitar 6 orang yang hadir pada saat ini. Teman-teman yang lain untuk ikut nonton. Halo Kak Ulan. Halo, tadi ada Morris juga, ada. Halo Ita. Oke, sudah nambah penontonnya guys. Oke, yuk kita mulai. 8 orang. Saat sore lah di tempat kita Yang ya. menjelang sore. Ya, di tempat di Lombok sudah selamat sore. Di Karawang mungkin siang ya masih ya. Siang, masih panas banget. Waktu kita sedikit berbeda. Ya, dan terima kasih buat semua yang sudah hadir di kita di program Kuramba. Kita bahagia. Ya, pastinya, dan pada saat ini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin nggak jauh dari tema-tema sebelumnya di program Kuramba ya. Yaitu apa ya? Growing, teman-teman. Growing, ya bukan glowing. Growing. Beda. Ini growing nih. Dan kalau ini glowing. di saat ini itu agak beda konteksnya kan? beda cerita Ya. kalau itu. Nah. Tapi kalau untuk ini narasumbernya yang sudah bersama dengan kita ada Kak Robert ya teman-teman, yang jiwa muda banget. Waduh. Dan jadi favorit juga buat anak-anak muda. Jiwa muda nggak tuh? Iya dong, harus dong jiwa muda. Ya. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal Kak Robert, ada belum tahu Kak Robert. Mungkin bisa kenalan sedikit Kakak buat teman-teman yang belum kenal. Kan biasanya aktif di dunia per-GP-an, bukan dunia per-GP-an Kak Robert. Iya. Kenalan dulu sama adik-adiknya. Apanya mau dikenalin? Namanya Robert, udah itu aja. Robert, saya Robert. Apa lagi? Kasih ide. Ya apa Kakak? Ya, nama Robert udah laku. Enggak lah ya. Saya pelayanan di PT dan di GP, kalau di GPIB, dan saya juga staf mahasiswa di Perkantas. Kalau dibilang jiwa muda itu maksa lah ya. Memang mestinya tua. Cuman karena ketemu sama banyak siswa nggak tahu, mungkin saya yang dicemari. Jadi akhirnya jadi seperti ini. Jadi lupa umur ya, singkatnya kayak gitu kan? Ya, jadi lupa umur. Betul. Oke. Pada saat ini kita membahas growing. Kira-kira mungkin ada teman-teman yang sudah sering dengar kata growing buat kayaknya untuk dunia di anak muda, apalagi yang Kristen, kayaknya growing ini udah sering banget didengar, diucapkan. Dan masih harus growing ya. Apanya? Growing aja, tapi growing juga. Apanya itu yang growing kita nggak tahu, pokoknya growing aja diminta. Untuk diri hari ini kita kan ngebahas itu growing apa, untuk apa, dan kapan, mungkin segala macamnya kita akan bahas bersama Kakak Robert yang ahli di bidangnya, expert.
expert. Itu ada expert dalam menjelaskan untuk anak-anak muda. Enggak juga gelar lah. di belakangnya SJ. Enggak juga lah. Growing. Saya sudah stop growing. Tinggal ke samping sekarang. Ke atasnya udah enggak lagi. Oke. Ya, dan untuk yang pertama pastinya growing itu apa sih sebenarnya? Kira-kira Kak growing itu apa sih? Ya, yang tadi udah saya bilang kan, saya enggak ke atas lagi, ke samping. Jadi growing ya bicara soal penambahan lah, pastinya penambahan. Apa itu? Ya bisa kuantitas, bisa kualitas. Kalau badan ya penambahan berat badan, penambahan tinggi badan, itu growing namanya. Gitu. Tapi kan growing nggak cuma soal yang fisik-fisik kan ya. Growing juga bisa yang bicara rohani gitu. Bagaimana kualitas rohani kita, bagaimana kuantitas rohani kita, bertumbuh nggak gitu. Bertumbuh ya berarti ada penambahan. Begitu, ada penambahan hal-hal baik yang terus bertumbuh gitu. Itulah growing. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya soal growing. Misalnya kan Kak Aceh kan tadi kata growing, penambahan di segala macam aspek. Kak Robert sendiri udah berapa lama Kak? Berapa lama? Apa? Sorry. Setelah growing atau dalam proses pertumbuhan Kak Robert itu, Kak Robert sudah berapa lama Kak mengalami pertumbuhan mungkin? Wah, lama lah ya, dan masih belum usai. Jadi saya termasuk orang berandal sih. Jadi baru kenal Tuhannya lambat. Edisi kejar tayang saya nih, gitu, edisi kenal Tuhannya lambat. Ya kan, maksudnya orang mungkin udah, kan kalau lihat adik-adik itu seneng ya, maksudnya kayak lihat anak-anak adik-adik PT tuh dari SMP sudah belajar Alkitab gitu. Saya Alkitab itu isi judul kitabnya apa aja saya masih belum tahu sampai SMA gitu kan. Edisi kejar tayang sih saya kuliah semester 3 tuh baru saya sungguh-sungguh terima Kristus. Di situ saya baru belajar tumbuh. Itu tahun 2000. Sekarang 2021 ya 21 tahun dan ongoing. Masih terus bertumbuh. Ya, ongoing, masih terus bertumbuh. Ya banyak hal yang masih perlu diberesin lah ya. Masih banyak kebrengsekan dalam hidup saya. Begitu. Seperti itu. Iya sih. Kan kalau lihat alasan kita untuk bertumbuh tuh apa sih? Gimana? Alasan kita. Alasan. Simple sih alasan kita tumbuh. Ya kita hidup soalnya. Yang hidup ya harus tumbuh gitu. Selama kita hidup, pertumbuhan itu wajib. Gitu, itu wajib. Dan kalau nggak tumbuh lagi, mati. Misal kalau orang bilang begini kan, kayak tadi saya ngomong di depan kan, saya udah nggak tumbuh tinggi lagi nih. Iya, tapi saya tumbuh ke samping. Begitu. Kemudian ada proses yang berubah begitu kan, ada kehidupan yang berubah, ada cara pikir yang berubah, semua berubah. Dan yang namanya bertumbuh ya selalu ke arah yang lebih baik. Kalau ke arah yang lebih buruk itu sekarat namanya. Bukan growing ya. Itu dying itu namanya. Itu sekarat, mau menuju ke kematian. Kalau namanya growing ya kenapa kita tumbuh? Karena kita hidup gitu. Kalau nggak mau growing mati aja gitu. Jadi selama kita hidup ya pertumbuhan itu wajib dan itu natur manusiawi. Misal contoh kalau kita ngomong fisik ya teman-teman, tubuh itu secara tidak langsung akan mendorong kita untuk mengasupi dirinya dengan makanan dan minuman. Kenapa? Karena kalau enggak ya lapar, kalau enggak ya haus. Kita didorong, kita agak dipaksa untuk mengisi sumber makanan supaya kita bisa tetap tumbuh secara fisik. Rohani juga sama begitu. Jadi selama kita masih hidup, maka kita pasti akan growing. Dalam hal fisik ataupun dalam hal rohani ya sama aja sih menurut saya. Walaupun yang rohani biasanya samar karena jarang diperhatiin. Biasanya gitu. Berarti selama kita masih hidup, selama masih bernafas, tetap harus bertumbuh berarti ya. Yap. Bertumbuh dalam iman. Ya, natural sih. Biasanya untuk orang kita. Gimana? Itu tanda-tanda awal orang tumbuh itu apa biasanya? Kan nggak ada tiba-tiba orang wah langsung 10 derajat secara instan yang dari berandal langsung jadi rohani gitu. Biasanya tanda-tanda awal orang yang lapar dan haus. Itu tanda. Nggak, saya sengaja menghubungkan antara yang fisik dengan
yang jasmani dengan yang rohani karena sama sebenarnya. Sama kok, cuman beda penampakan aja. Tanda kita mulai mau growing adalah lapar dan haus begitu. Kalau fisik ya berarti lapar dan haus akan makanan dan minuman. Kalau rohani ya lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Begitu. Itu tanda growing. Kalau kita misalnya hari demi hari nggak ada berhubungan sama sekali sama Tuhan, nggak ada urusan sama sekali dengan firman Tuhan, hidup kita sepenuhnya merasa ya ini hidup saya, terserah saya, mungkin perlu general check up rohani ya. Maksudnya jangan-jangan itu dying, jangan-jangan itu sudah posisi dying, tinggal tunggu sekarat dan tewas begitu. Dan itu gawat. Nah masalahnya gini, kalau ngukur jasmani enak, ya kan? Habis napas, ya berarti meninggal, tinggal dikuburkan gitu kan? Kalau yang rohani kan susah, gitu. Oh tewas dan habis napas rohani itu kayak gimana? Itu tuh yang sulit ngukurnya. Jadi kalau menurut saya kasih clue singkatnya itulah, masih lapar dan haus nggak? Kalau enggak, itu dying namanya. Tinggal tunggu waktu menjemput ajal. Siang-siang ngomongin ajal ya. Duh nggak enak nih. Siang-siang. Hari itu Bukan malam Jumat. Aduh, ya hari Minggu ya. Iya. Tapi kan hari Minggu juga sama ya, semua hari Tuhan. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Ci ya. Ya gitu. Gitulah. Jadi simpelnya kenapa kita tumbuh ya karena kita hidup. Itu bukti, itu alasan yang paling apa ya? Nggak bisa didebatin. Karena memang kita hidup itulah kita bertumbuh gitu. Kalau udah mati ya pasti nggak akan ada pertumbuhan. Apanya yang tumbuh? Walaupun ada penelitian ya, katanya kalau udah meninggal, kalau nggak salah ingat nih, kuku sama rambut masih tetap tumbuh katanya. Saya kurang tahu, saya nggak mau merambah ke sana karena saya nggak paham. Cuman dengar-dengar begitu. Nah, cuman dengar-dengar begitu. Tapi saya nggak akan bahas itu karena saya nggak paham, nggak ngerti. Jadi pada umumnya orang akan tahu bahwa akhir dari sebuah pertumbuhan adalah kematian. Gitu. Jadi kalau kita masih hidup, maka kita akan tumbuh. Suka tidak suka, mau tidak mau, lambat ataupun cepat, pasti ada pertumbuhan. Dan kalau mulai merosot, maksudnya bukan pertumbuhan, bukan growing, tapi dying, ya berarti tinggal tunggu aja gitu. Kan merosot kan, itu bukan penambahan, itu pengurangan, merosot terus. Tinggal tunggu habis dan selesai, habis perkara. Gitu. Kan kita udah ngomong akan pertumbuhan nih Kak. Nah terus untuk dalam bertumbuh kan bukan hal yang mudah lah ya, bisa dibilang gitu. Emang selama proses tumbuh itu hambatan yang biasa kita temui itu apa aja Kak? Waduh, biasanya kayak gini-gini banyak ya. Banyak soal hambatan ya. Memang kita tuh, Tuhan kita tuh ini loh, apa namanya ya, seru. Tuhan kita tuh suka ngasih tantangan, suka ngasih seru-seruan. Kalau menurut saya sih. Kalau teman-teman nggak percaya ya maaf gitu. Bagi saya begitu, Tuhan seseru itu. Belum lama, malah tadi malam baru terjadi dalam hidup saya ya. Begitu saya pikir itu menarik kejadian tadi malam. Saya akan cerita versi anonim ya, versi anonim. Jadi teman-teman, salah satu hambatan dari pertumbuhan kita bisa lihat dari contoh ini. Nanti saya kasih ininya ya, yang poin-poinnya. Yang pertama tuh, jadi ceritanya saya sudah cukup kesal dengan sebuah komunitas begitu ya, sebuah komunitas atau sebuah grup lah begitu, karena muter-muter membulat aja nggak jelas begitu, kemudian dengan dedikasi dan komitmen yang menurut saya, kembali lagi subjektif ini, mohon dimaafkan, menurut saya kurang gitu. Saya memberi full dan komunitas itu kurang memberi dedikasinya, jadi saya cukup kesal dengan itu. Kemudian banyak hal-hal yang tidak penting yang diributin, yang esensi nggak diributin gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian menariknya nih teman-teman, sengaja saya cerita ini supaya di 2 minggu depan, ini spoiler buat 2 minggu depan sekalian gitu ya. Di 2 minggu depan nanti kita akan kenapa?
Belum ending Kak, udah dikasih sesuatu. Ya, spoiler dikit bahwa kita akan bicara soal bagaimana how bertumbuh gitu, bagaimana bertumbuh dan bagaimana prosesnya. Nah, tadi malam saya baru mencicipi itu. Nah, menariknya tadi malam juga ada satu orang yang DM saya pribadi nanya terkait hal itu, dan kemudian orang itu mengingatkan saya pada satu hal dan membuat saya bertobat malam tadi. Ini saya berbagi sama teman-teman. Saya bertobat dalam tadi malam itu mikirnya gini, boleh nggak sih kita marah gitu? Ya, ada pertanyaan yang kayak gitu ya. Saya pikir boleh sih, Tuhan Yesus saja marah gitu ya. Oh, rohani banget ngomongnya. Tuhan Yesus juga marah. Emang esensinya marah apa sih? Marah boleh, marah-marah nggak boleh gitu ya. Teorinya mah tahu. Cuman pertanyaannya sekarang gini, waktu selesai saya ngomong gitu, kemudian saya duduk diam dan merenung. Tadi saya marah atau marah-marah? Saya diam. Kayaknya ada unsur marah-marah di situ. Gitu. Kayaknya ada unsur emosi di situ, bukannya esteller. Gitu ya. Jadi akhirnya saya tadi malam doa, Tuhan, ampuni saya Tuhan kalau ada muatan amarah di situ. Maksudnya ada kebenaran yang saya sampaikan, tetapi ada di hati yang cuma saya yang tahu ya, sekarang semua tahu gitu. Di hati ada muatan yang ndak suka gitu, ndak nyaman dengan itu. Ya, sebuah dosa saya lakukan. Jadi kalau kita mau ngomong balik ke sini, terus kalau gitu apa hambatan pertumbuhannya? Ya, se-real life itu hambatan pertumbuhan tuh teman-teman. Dia bisa datang kapan aja, dia bisa datang lewat peristiwa apa saja, melalui siapa saja, bahkan orang-orang atau situasi-situasi yang mungkin kita tidak duga, gitu, yang kelihatannya baik-baik saja, lalu kemudian jeder, Anda jatuh, dan kemudian Anda perlu bangkit lagi dan bertumbuh begitu. Kalau saya mau review, misalnya yang satu, kita bisa jatuh dengan hambatan pertumbuhan yang pertama itu bisa jadi ajaran sama nilai hidup kita. Saya jelasin ya, kan ini agak abstrak. Ajaran dan nilai hidup, maksudnya gini, kita tuh diajarin apa sih selama ini? Kemudian nilai-nilai hidup yang kita pegang tuh selama ini apa? Misal contoh ya, kalau kita besar di tengah lingkungan keluarga yang sangat mengedepankan apa-apa dibicarakan, maksudnya dikomunikasikan gitu ya. Lalu kemudian kita ketemu, kan kita tinggal tidak di hutan kan, kita ketemu dengan manusia lainnya. Lalu kemudian kita ketemu dengan orang yang tinggal di lingkungan keluarga yang aliran kebatinan. Sorry ya, bukan perdukunan maksud saya. Yang apa-apa tuh diam, tidak ada dikomunikasikan, tidak ya marah ya diam, senang ya diam, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Lalu kemudian dua aliran ini bertemu, ya rusuh lah, begitu. Karena ada perbedaan begitu di antara hal itu. Dan apa hubungannya dengan hambatan pertumbuhan? Bagi orang itu, ketidaknyamanan karena berbeda tipe itu akan bisa jadi cukup menghambat pertumbuhan kita. Kita bisa jadi jatuh di situ dan jatuh di situ terus. Seperti itu. Misalnya contoh bagi saya, orang yang sangat tidak suka dengan orang telatan, begitu ketemu orang telat terganggu, serius. Terganggu. Nah, persoalannya sama yang kayak tadi yang kita ngomong soal cerita tadi. Waktu saya negur orang karena telat, itu demi kebaikan dia atau demi kebaikan saya? Maksudnya gini, saya negur itu supaya dia tidak telat lagi, supaya dia jadi pribadi yang lebih baik, atau saya marahin dia karena saya kesel, kamu tuh udah mengganggu hidup saya. Dan kalau jenis yang kedua, saya sedang terhambat dalam pertumbuhan saya. Seperti itu. Nah, itu bicara sistem nilai. Aduh, dan banyak lagi lah ya sistem nilai yang lain. Kemudian yang kedua adalah soal figur teladan yang tidak baik. Sorry saya pakai kalimat figur teladan yang tidak baik. Teladan kok tidak baik gimana gitu ya? Ya karena kita mungkin berada di tengah-tengah lingkungan yang ya kan penuh dengan dosa dunia ini. Lalu kita ketemu dengan orang-orang yang bagi kita mungkin kita ngefans gitu, atau dia adalah orang tua kita, atau dia mungkin kakak rohani kita, atau mungkin ya maaf ngomong gembala kita, pelayan kita, pendeta kita. Tapi persoalannya begini, bagaimana kalau mereka justru adalah orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik? Itu akan sangat menghambat pertumbuhan kita.
kita akan bertarung di hati dan di pikiran kita tuh akan bertarung. Kok kayak gini ya gitu. Misalnya saya pernah ketemu dengan orang yang ngomong gini, "Kak, hamba Tuhan kok kayak gitu." Itu kalimat tuh kan dalam ya. Hamba Tuhan kok kayak gitu. Ya emang dia kenapa? Saya bilang hamba Tuhan juga manusia loh. Manusia yang bisa dosa. Dia dilahirkan sama emaknya loh, sama kayak kamu. Dia nggak dilahirin dari batu gitu. Atau dari pualam karena hamba Tuhan gitu. Enggak, dari manusia juga. Punya dosa juga. Persoalannya mungkin karena label rohaninya, kesannya dia lebih tinggi posisinya darimu, lalu kemudian kamu menuntut lebih karena itu. Jadi ya hamba Tuhan juga manusia. Jadi dia juga bertumbuh. Dia juga belajar, bertumbuh seumur hidupnya seperti yang saya bilang terakhir tadi, 21 tahun ongoing. Ya ya selamanya. Begitu, ini udah spoiler yang 2 minggu depan. Nggak apa-apa, tapi teman-teman perlu tahu bahwa ya bertumbuh ya seperti itu. Cuman bayangin kalau teman-teman diperhadapkan dengan figur-figur yang bukan hanya teladan, bahkan mungkin figur-figur otoritas yang tidak baik. Itu akan berat sekali. Kalau teladan oke lah, teladan kan kita punya hak untuk tidak meneladaninya lagi ya. Gitu. Misalnya kita ngefans gitu, ngefans sama BTS dengan Blackpink gitu misalnya yang K-popers gitu ya. Kita punya hak untuk tidak ngefans lagi sama dia. Kita punya hak kan? Tapi bagaimana dengan figur otoritas? Orang tua kita? Gimana? How? Sampai detik ini, saya punya orang tua yang selalu ngototan kalau ngomong soal iman. Karena saya di tengah keluarga yang imannya macam-macam gitu ya. Kami rasanya rame gitu, nano-nano gitu. Setiap ngomongin soal iman, itu orang tua saya pasti bilang gini, nggak usah ngomongin tentang itu. Semua agama sama gitu ya. Gitu. Seperti itu terus. Atau misal contoh, kalau tentang apa lagi ya? Tentang ada satu kasus gitu di dalam keluarga gitu ya, keluarga besar. Kemudian ditanya gitu, memang suka ini PHP keluarga saya tuh. Ditanyain gitu kan, menurutmu gimana gitu kan? Biasanya gitu pertanyaannya kan, menurutmu gimana? Ditanyain, ya kita jawab dong, ya kan? Oh kalau menurut saya gini Pak, gitu gini. Menurut saya gini Om, Tante. Tahu nggak? Endingnya nggak ada nyerempet pun nggak tuh dengan itu. Terus ngapain nanya kalau kayak gitu kan? Nggak usah nanya aja, putusin aja sendiri gitu. Nah itu bicara soal figur otoritas atau pimpinan kita di, kalau teman-teman kerja di perusahaan gitu, bos nggak kayak gini caranya bos, pokoknya begitu. Kalau kamu nggak suka kamu pergi dari sini. Mau gimana? Begitu. Misalnya ada sebuah kisah, ini memang nggak akrab dengan anak-anak remaja ya. Tapi setidaknya cerita ini teman-teman remaja PT masih nyambung lah gitu ya. Ada seorang pekerja di bidang keuangan, dia kemudian disuruh bikin pembukuan tuh laporan keuangan gitu ya. Disuruh bikin laporan keuangan palsu. Dan dia gelisah karena dia anak Tuhan begitu, dan dia gelisah. Kemudian bosnya lihat itu dan bosnya bilang gini, kalau kamu tidak suka, kemasi barang-barangmu. Dipecat maksudnya. Dilema lah. Kalau kita mau balik ke sini, bagaimana? Orang ini memutuskan, apakah saya harus tetap buat demi keselamatan pekerjaan saya? Tapi hati nurani saya terkorbankan, atau begitu. Oh itu menghambat sekali, menghambat. Atau saya juga contoh, kemarin bikin SIM ya, aduh mengaku dosa. Saya mengaku dosa nih, saya terlambat ngurus SIM, lalu akhirnya disuruh ulang dari nol dong. Kalau telat perpanjang SIM gitu ya. Saya tes gagal gitu ya, gara-gara ngerem pakai 2 jari gitu kan, memang tidak sopan gitu ya. Lalu kemudian dicoba 2 minggu lagi Pak gitu ya. Mau saya bantu nggak? Udah nggak usah dibantu Pak gitu. 2 minggu lagi, 2 minggu lagi saya tes, gagal gitu ya. Masih ada kesempatan kok Pak, tapi yakin nggak mau dibantu? Enggak Pak, 2 minggu lagi saya tes lagi, gagal lagi. Lalu kemudian saya mikir, emang kerjaan saya cuma ngurusin SIM ya? Hidup saya bolak-balik ngurusin SIM aja nih. Terus saya tanya, gini deh Pak, emang gimana sih caranya gitu? Oh gini Mas, saya bantu ya gitu deh, bla bla bla. Oke deh Pak, dibantu aja lah gitu kan. 5 menit kemudian, nggak sampai 5 menit, jadi SIM-nya. Dan saya cuma mikir gini,
Parah ya. Parahnya apa? Parahnya pertama, saya sangat terhambat pertumbuhan saya dengan itu. Sistem yang menghambat saya. Tapi yang kedua, parah ya saya gitu. Kok saya melakukan itu gitu loh. Waduh, parah banget ya gitu. Jadi parah sistemnya, parah sayanya juga gitu. Ini mengaku dosa juga teman-teman. Supaya teman-teman tahu kalau saya bukan malaikat atau manusia setengah dewa gitu ya, enggak. Manusia kurang ajar juga saya teman-teman. Manusia berarti. Masih manusia lah ya, masih manusia. Tapi maksudnya bukan manusia yang suci gitu, enggak lah. Jauh dari saya ya. Oke. Tapi pengen. Lalu kemudian yang terakhir hambatan pertumbuhan. Nah, ini yang paling mungkin yang jadi yang paling sering jadi masalah buat remaja pemuda. Ya, orang dewasa juga sih. Komunitas, teman-teman. Kalau bahasa kerennya yang toksik itulah. Komunitas yang toksik. Dirimu ada di sebuah komunitas, seru komunitas itu, mungkin oke, jalan bareng, makan bareng, hangout bareng, bercanda, ngapa-ngapain bareng gitu. Tapi komunitas itu makin jauh bawa kita dari Tuhan. Makin jauh. Mungkin komunitas itu ada di pelayanan. Komunitas itu mungkin ada di gereja. Kan rohani dong. Ya kan? Komunitas di dalam gereja loh, rohani gitu kan. Komunitas para pelayan gitu misalnya, komunitas ini adik-adik anak-anak PT GPIB gitu kan, misalnya gitu. Pasti rohani lah gitu ya. Belum tentu. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang ada di dalam komunitas itu bertumbuh? Apakah mereka makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, atau hal-hal dunia itu yang justru dibawa ke komunitas itu? Ngomongin orang, jelekin orang, mengerjakan pelayanan separuh-separuh. Kalau kelihatan, kalau ada dari pihak otoritas yang tertinggi hadir, maka dia menjadi pribadi yang paling rajin di sana. Giliran tidak ada yang dilihat, tidak ada yang lihat, dia menghilang juga, teman-teman. Komunitas rohani pun dalam tanda kutip nggak bisa jaminan, nggak bisa. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman, saya kalau mengalami kondisi kayak gitu, saya selalu nimbangnya begini, Tuhan, saya masih sanggup di situ nggak? Saya masih bisa jadi berkat di situ nggak? Kalau saya yang justru keracunan di situ, biasanya saya lebih memilih untuk pergi. Kenapa? Karena saya mengasihi diri saya juga seperti Tuhan bilang. Tuhan tidak pernah bilang mengasihi diri saya sendiri itu salah. Enggak. Karena jangan lupa kan firman Tuhan bilang kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kamu mengasihi orang lain, dirimu juga dikasihi. Sama derajatnya. Jadi artinya kalau saya mengasihi orang lain tapi diri saya dihancurkan, itu berarti enggak benar firmannya. Harus sama. Orang lain saya kasihi, diri saya juga dapat dikasihi di situ. Seimbang, begitu. Jadi tidak ada yang ditumbalkan. Nah, kalau saya di komunitas yang ingin menumbalkan gitu, biasanya saya tinggalkan. Dan saya bukan tipe orang yang sungkan. Tapi persoalannya, bagi banyak orang, sungkan. Soalnya dia teman udah lama, sudah 5 tahun berteman, 7 tahun berteman, sahabat dari kecil gitu kan, ada yang kayak gitu kan? Atau kalau yang lebih jauh pacaran gitu kan, itu pacar saya sudah berapa tahun pacaran gitu kan, sayang, mesti mulai lagi dari nol ya gitu. Wah, capek gitu kayak gitu. Ya tapi kalau dia toxic, why not? Lebih bagus saya tinggalkan dia setelah 7 tahun daripada dia merusak hidup saya selama 30 tahun atau seumur hidup saya. Saya tinggalkan. Saya akan tutup dengan cerita. Ya, sorry. Kalau kayak komunitas ini, yang kayak tadi kayaknya itu paling sering sih, kayak Robert bilang, yang paling sering kejadian gitu ya, apalagi di anak-anak muda gitu. Tapi kayaknya biasanya kalau dari sejumlah teman-teman saya atau orang-orang saya di luar, itu biasanya komunitas itu biarpun setoksik apapun, kenapa mereka stay? Mungkin karena
komunitas itu memberikan sesuatu yang mereka biasanya nggak dapat dari tempat lain, Kak. Biasanya. Kalau saya orang-orang biasanya yang minum gitu, orang-orang minum, cerita-cerita sama salah satu orang itu ngomong, mereka bilang cuman di komunitas itu aja yang mau terima saya apa adanya gitu loh. Maksudnya kayak jeleknya saya mereka terima, baiknya saya mereka terima. Biasanya pembelaannya gitu, Kak. Ya jadi, menarik nih. Bisa dipungkiri. Menarik. Karena itu jadinya. Ya, thank you Tis. Itu membawa cakrawala baru dan saya pikir ada hal yang saya lupakan untuk cerita ya. Karena seringkali orang nggak mau tobat itu karena nggak ada yang nerima ya. Dan itulah pentingnya, kalau bahasa saya itu pentingnya kita perlu menciptakan komunitas tandingan, di mana komunitas itu bisa terima dia apa adanya. Misalnya contoh ya, semoga kata-kata saya ini nggak vulgar sih, maaf ya, nanti bisa di-cut kalau seandainya omongan itu terlalu vulgar. Misalnya gini, ada satu anak, ini kisah nyata tapi saya nggak usah sebut nama ya. Ada satu anak yang bilang begini, Kak, saya udah nggak perawan. Pertanyaan saya begini, kalau dia bilang gini, Kak, saya boleh gabung nggak KTB? Atau Kak, saya boleh ikut bersekutu nggak? Pertanyaan saya begini, kalian terima nggak? Harusnya terima, Kak. Harusnya. Atau dia bilang begini, saya ini lagi bergumul, saya ini suka sesama jenis. Tapi dia mau gabung di persekutuan kita. Pertanyaan saya, kalian terima atau kalian takut? Sulit ya? Jujur takut. Sulit ya? Misalnya kaum gay gitu, kaum gay ya para pria lah yang keringat dingin biasanya. Kalau kaum lesbian ya yang wanita, yang cewek yang ketakutan. Cuman persoalannya saya pengen bilang gini loh, jangan salahin mereka nggak pergi dari toxic community itu, karena dia nggak nemu yang healing community-nya, dia nggak nemu gitu. Saya pengen sembuh, saya pengen keluar dari situ, tapi saya nggak punya pilihan lain. Teman saya cuma mereka, yang mengerti saya cuman mereka, yang sama kayak saya tuh cuman mereka, begitu. Lalu kemudian kita dengan sok rohaninya bilang, makanya bertobat kamu. Mungkin yang ngomong kayak gitu tuh gaulnya kurang jauh. Kenapa saya bilang gaulnya kurang jauh? Ya mungkin kamu anak rumahan, anak baik-baik saja, ya mungkin anak rohani lah kali ya. Jadi gitu lihat orang berdosa tuh kayak ngelihat jijik gitu loh. Padahal teman-teman, ya ini berdasarkan pengalaman kerusakan saya dulu, rata-rata kita tuh pengen balik kok sebenarnya, tapi malu. Kita tuh pengen keluar dari dunia itu, tapi berat, nggak ada yang nolongin. Begitu. Misal contoh, saya dulu berhenti rokok dan minum itu, sorry ngomong ya, nggak ada peran komunitas pelayanan gereja gitu yang menolong saya bertumbuh di situ. Nggak ada. Puji Tuhan, Tuhan bisa nolongin saya personal begitu. Tapi persoalannya ada berapa banyak sih orang yang bisa ditolongin personal dan sembuh? Ada berapa banyak? Nggak banyak. Rata-rata tuh komunitas yang menolong. Misalnya ada KTB gitu. Sorry Kak, saya asam mulut nih gitu. Para perokok tuh biasanya gitu. Kak, saya ngerokok ya, nggak apa-apa, rokok aja gitu. Rokok aja nggak apa-apa. Tapi kan kita terus belajar firman gitu. Dan waktu belajar firman kan dia dapat kebenarannya bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan segala macamnya. Dia gelisah dengan itu dan kemudian dia akan sharing gini, Kak, saya pengen berhenti, tapi gimana caranya? Kak, saya pengen berhenti, tapi gimana gitu, kok sulit sekali. Nah, waktu dia berada di titik itu ya ditolongin, jangan dihakimi. Gitu. Nah, kita tuh kadang dari awal kita udah hakimi kan. Misalnya ini kita mau persekutuan ya. Tolong kamu jangan ngerokok ya. Nggak rohani sekali kamu. Misal begitu. Atau kalau di KTB ini, di KTB gereja tuh biasanya simpel sih aturan tak tertulis. Kalau Anda mau merokok silakan saja merokok, tapi please jangan pas KTB. Please jangan pas KTB gitu. Ya karena gini, kalau kamu merokok pas KTB, kamu mengganggu orang yang tidak merokok, perokok pasif, gitu kan?
saya udah berhenti ngerokok, ngapain kamu kasih saya asap lagi gitu, saya nggak mau gitu. Ya kalau ini kamu telan aja sendiri gitu asapmu. Seperti itu. Jadi ya udah. Jadi artinya gini, dia bergumul dengan itu, iya saya temenin, saya tolongin, tapi yang penting kan dia mau belajar firman kan, begitu. Firman itu powerful loh. Firman itu mampu mengubahkan seseorang, begitu. Siapakah saya begitu yang bisa ngubahin orang? Nggak bisa, firman yang bisa ngubah. Kita sampai berbusa-busa ngomong nggak mempan kalau dia enggak disentuh langsung sama Tuhan. Itu. Jadi kalau kita mau review nih hambatan, ya tadi ya ada ajaran nilai hidup, kemudian ada figur teladan atau figur otoritas, kemudian komunitas nih yang paling berat nih, komunitas. Baik dari komunitas yang dua sisi lah. Iya deh. Terus kan kita tadi untuk alasan kita bertumbuh, terus hambatan kita bertumbuh, dan ini kan kita nggak mungkin serta-merta langsung bisa bertumbuh dengan mudah gitu. Nggak ada tiba-tiba orang yang kayak tadi, yang awalnya berandal, derajat besoknya langsung jadi suci. Mendadak jadi nabi gitu kan. Nah, anugerah. Gitu. Itu anugerah banget kalau bisa kayak gitu. Keren. Itu keren. Bukan nggak mungkin bro. Mungkin aja. Tapi kayaknya langka. Hampir nggak pernah kita temui. Tapi kalau dibilang bisa lah. Apa sih yang Tuhan nggak sanggup kan? Gitu. Tapi saya pribadi belum nemu sih sampai sekarang. Yang tiba-tiba zrut berubah gitu. Jadi kayak Power Ranger gitu. Berubah. Ya, mungkin ketemu sama kita aja Kak. Kita main. Iya. Proses biasanya. By proses. Tesnya tadi tuh Kak Robert cerita panjang lebar. Sebenarnya pengalaman Kak Robert pun Kak Robert kasih untuk kita supaya tahu. Apakah itu semuanya kita lalui dengan gampang, Kak? Apakah tidak ada hal-hal yang relakan dalam itu, Kak? Kan karena kayaknya sih ada, cuman kan itu hal-hal enak yang relakan gitu, Kak. Oke. Nah, kira-kira selama bertumbuh itu kita alami, resiko kita harus tanggung. Resiko ya? Pasti ada lah. Kita mulai dari definisi ya. Dosa itu nikmat. Dosa itu nikmat. Kalau nggak nikmat, nggak ada yang mau bikin dosa. Karena nikmat, makanya orang beramai-ramai bikin dosa. Nah, masalahnya kalau ngomongin pertumbuhan, kan kita pengen berusaha nggak bikin dosa lagi kan? Nah, kalau berkaca dari definisi tadi, dosa adalah nikmat, berarti kalau nggak pengen buat dosa lagi, ya kehilangan itu, kenikmatan itu. Hilang lah, begitu. Bisa bayangin dong, misal para perokok ya, sorry ya para perokok, mohon maaf. Karena kalau saya mau bilang yang lebih vulgar lagi nanti takutnya banyak yang di-cut. Gitu ya. Misalnya para perokok kan ini masih netral ya kalau ngomongin rokok. Para perokok itu kan ada kondisi-kondisi tertentu dalam hidupnya tuh gelisah gitu. Habis makan gitu misalnya. Ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Begitu isep rokok baru tenang. Bisa bayangin nggak sih? Kalau kemudian tiba-tiba dia nggak rokokan lagi, berat tau. Dia akan mengalami pusing, sakit kepala, dia akan uring-uringan. Ini saya kasih tahu pengalaman pribadi saya, gitu ya. Sulit konsentrasi, banyak sekali hambatan berhenti merokok itu. Itu sebabnya kenapa ada banyak orang sulit berhenti merokok. Karena ada resikonya. Ya itu contoh resikonya. Jadi kalau kita mau balik ke sini soal resiko atau harga yang harus dibayar kali ya, capek pastinya, capek banget. Mau tumbuh itu capek. Contoh nih ya, bagi orang mager nih, ya, yang mager pasti paham. Kita para mager, gitu ya. Kita para mager tuh pasti akan lebih senang begini. Saya bisa kenyang tanpa harus nyuapin makanan dari piring ke mulut saya. Bisa nggak ya? Gitu. Saya bisa tetap fit, segar, tanpa harus tidur. Saya bisa tetap punya body yang oke, gitu, six pack, tanpa olahraga. Semua orang juga mau. Semua juga mau. Masalahnya nggak gitu. Nggak gitu. Jalan ceritanya masalahnya nggak gitu. Capek gitu. Ada orang yang sekedar nurunin berat badan cuman 2-3 kilo aja setengah mati, makannya diatur, olahraganya rutin,
Begitu ya, saya pernah cicip dan saya gagal juga, ini mengaku dosa lagi. Banyak dosa saya ini. Jadi pengen cita-cita pengen kurus gitu kan ya. Hobinya begadang tengah malam sambil nyamil. Gitu kan? Lalu olahraga malas. Kan cita-cita tinggal mimpi. Begitu kan? Itu. Jadi ya sampai jumpa cita-cita. Jadi ingin mencapai sesuatu ya perlu berjuang gitu. Pengen bertumbuh ya perlu berjuang, dan yang namanya berjuang capek, mana ada yang nggak capek. Itulah alasannya kenapa di depan saya bilang alasan kita bertumbuh kenapa? Karena kita hidup. Kalau kita nggak hidup, kita nggak butuh makan lagi, kita nggak butuh minum lagi, kita nggak butuh tidur lagi, nggak butuh. Orang udah meninggal, gitu. Growing ya begitu. Resikonya apa? Capek banget. Misal contoh ya, lebih ini ya, lebih rohani. Saat teduh, ya baca Alkitab tiap pagi itu loh. Yang bangun melek bukannya lihat HP tapi lihat Alkitab dulu tuh loh. Kan biasanya sebaliknya kan gitu. Ya enggak lah, kalian kan baik ya. Saya yang kayak gitu mungkin. Kayak gitu. Jadi bagaimana ya, maksudnya saat teduh gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain gini, apaan sih saat teduh nih? Baca Alkitab mama enggak juga nggak ngaruh. Hidup saya baik-baik aja. Apa pengaruhnya? Nggak ada pengaruhnya. Yang saya dapat cuma apa? Capek bangun pagi-pagi saat teduh. Mending saya tidur. Apalagi kalau hujan gerimis atau hujan lebat lebih seru lagi kan. Terus hari libur gitu, weekend, aduh saat teduh, nantilah Tuhan ngertilah saya capek. Tidur kan? Tidur, lanjutin. Enak. Butuh effort luar biasa kan untuk tetap bangun pagi di momen-momen kayak begitu. Wih, berat. Ya kayak WFH gini sekarang, work from home gitu ya, sekolah dari rumah begitu ya. Saya nggak tahu kan tahun ajaran baru katanya ke sekolah, tapi kayak sekarang lah, ada berapa banyak orang yang nge-zoom tapi matiin video, matiin audio, lalu kemudian melakukan aktivitas yang lainnya. Mungkin ditinggal tidur. Saya juga gitu Pak. Ya. Ya memang sengaja ngomong. Ya itu. Capek loh, bertumbuh itu capek. Terus kemudian bosan. Tumbuh tuh bosan. Kau bayangin loh, 3 kali dalam sehari, atau ada adik kakak desa yang 8 kali sehari makan ya. Gitu. Capek loh begitu. Apa bosan kayak gini-gini aja. Atau kayak gini COVID ini. Bangun tidur, saat teduh, sarapan atau mandi dulu terus sarapan, Zoom. Iya kan? Lalu kemudian habis Zoom ngapain? Mungkin udah siang makan siang. Terus mungkin lihat HP, scroll nyengar-nyengir sendiri gitu kan. Kecapean tidur. Bangun sore mandi, habis mandi nyengar-nyengir sendiri lagi depan HP, makan. Habis makan entah nonton, entah apa, drakor mungkin sampai tengah malam lalu tidur. Gitu aja hidupmu tiap hari. Bosen banget. Belajar firman juga kadang kita mengalami itu. Bertumbuh kadang kita juga mengalami itu. Bosan banget ya. Kapan ya saya tiba-tiba bisa jadi malaikat gitu? Kapan ya saya tuh bisa? Saya tuh pengen baik loh sebenarnya, tapi kok sulit gitu. Bosan saya. Misalnya ada satu orang ngomong gini, kakak tahu, setiap saya komitmen mau melakukan hal yang baik, pasti saya jatuh. Capek kan kak? Tiap saya doa, pasti saya jatuh. Mending saya nggak usah doa. Itu realita loh. Kalau doa lancar. Kalau nggak doa lancar. Dia bilang gitu kan. Saya bilang, kamu lucu. Yuk kak, lucunya di mana? Iyalah. Kalau sudah teman ngapain digoda? Nangkep nggak sih maksud saya? Kalau udah teman ngapain digoda? Kalau kita emang sudah ngikutin maunya si jahat, ngapain lagi dia godain kita? Kan udah tren kita. Sudah teman. Yang perlu digoda, yang perlu dihambat, yang perlu dihancurin hidupnya adalah orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang dioboh-oboh hidupnya, pasti. Kalau emang hidupmu sudah tidak benar, damai sejahtera dalam tanda kutip ya. Soalnya tidak enak nih ngomong pakai damai sejahtera ya. Seolah-olah hidupmu lancar, lurus gitu kayak tidak ada apa-apa. Belum, lebih tepatnya. Bukannya lancar tidak ada apa-apa, belum aja.
Kalau dari sudut pandang Tuhan, kita tuh dikasih kesempatan untuk tobat. Dikasih kesempatan. Ayo, tobat ya nak, gitu. Tobat ya dek, yuk. Saya tungguin, gitu ya. Tunggu, yuk. Saya tungguin nih. Nggak balik-balik, gitu. Tapi kan selama proses bertumbuhnya, apalagi kakak gitu kan. Mohon maaf nih, contohnya kakak yang jelek-jelek nih. Ya nggak apa-apa kan, daripada ngomongin orang, mending ngomongin saya. Yang penting ngomong depan ya. Gosip soalnya nanti. Gimana sih? Momen-momen dimana tuh merasa sudahlah mau menyerah gitu loh karena proses yang panjang, membosankan, capek, sakit dan segala macam itu, ada momen-momen menyerah. Mau jawaban jujur kan ya? Ya iyalah. Jujur aja. Masa bohong dong, dosa lagi saya. Aduh, ini gimana manusia berdosa ini? Ya, sering jawabannya. Sering teman-teman. Dalam mana tuh? Dalam karena apa biasanya? Ya itu, kadang kita capek, kadang kita bosan, lalu kemudian kita berpikir yang kayak tadi, contoh yang tadi ya, saya ini sudah beri segalanya loh nih, tapi kamu main-main aja. Udahlah, kalau memang nggak mau, nggak usah aja lah, bubaran aja. Itu misal contoh. Sesimpel itu membuat kita kadang, sudahlah, percuma ya, saya memberi effort saya untuk hal ini nih, percuma gitu. Itu juga sama dengan hubungan kan, benar nggak sih? Pacaran gitu, bahkan pernikahan, ada berapa banyak pernikahan yang akhirnya menyerah lalu kemudian cerai begitu. Kenapa? Ya karena capek gitu. Ada yang capek, ada yang bosan, gini-gini doang gitu. Dia nggak pernah berubah gitu. Capek saya nungguin, bertahun-tahun dia begitu-begitu aja, nggak ada pertumbuhannya begitu. Ngomongnya gitu rohani banget, padahal dia lupa waktu dia ngomong kayak gitu, dia juga sedang nggak bertumbuh. Karena bertahun-tahun dia juga nggak bisa nerima kan? Benar nggak sih? Iya. Bertahun-tahun pasangannya itu nggak berubah, nggak bertumbuh kan? Tapi di saat yang sama, bertahun-tahun juga dia nggak berubah, dia nggak bisa nerima pasangannya. Ya kamu juga nggak bertumbuh gitu. Jadi lucu kesannya begitu. Dan saya juga kadang jatuh di situ. Makanya saya bilang, lucu kamu ya. Saya ngomong sama diri saya sendiri gitu. Saya sering self talking gitu. Dad, kamu lucu banget ya. Kamu nuntut orang, gitu. Kamu juga sama. Ya, seperti itu. Dan itu ingin menyerah sering lah pastinya ya. Nah ini yang paling bikin kita sering ingin menyerah itu, ada hal yang perlu saya bahas adalah sakit. Tadi capek, bosan, sakit. Sakit itu kayak gimana? Ya yang namanya sakit itu yang meliputi berbagai hal lah, fisik dan non fisik, sakit hati dan segala macamnya. Kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 2, dibilang kan, pohon itu kalau mau tumbuh dengan baik, dia harus dipotong dan dibersihkan. Harus dipotong dan dibersihkan. Pertanyaannya, kalau kaitannya dengan hidup rohani kita kayak gimana? Ada hal-hal apa dalam hidupmu, hidup saya, hidup kita semua yang perlu dipotong? Yang perlu dibersihkan? Misal contoh, apakah mager itu baik? Sejak kapan mager itu baik? Pertanyaannya, nggak pernah ada baiknya mager itu. Cuman dia enak masalahnya. Iya, kembali ke definisi tadi, dosa emang enak. Pertanyaannya, mau tumbuh nggak? Mau. Kalau gitu jangan mager lagi. Capek, sakit, nggak enak. Ya itulah kan mau bertumbuh katanya. Kenapa? Yang juga Tuhan nggak senang sama orang. Soalnya di pertemuan Kerambai sebelumnya, episode sebelumnya kan dia bilang, pendeta kasih tahu kalau Tuhan tuh malah sebenarnya nggak senang sama orang yang malas. Mager. Iya. Tapi masalahnya dosa nikmat sih, itu yang jadi persoalan kadang. Bukan kadang sih, selalu menurut saya. Yang bikin orang nggak mau lepas dari dosanya ya karena dosa enak. Nikmat banget, serius, nikmat banget. Contoh ya, kita nggak usah ngomongin orang gitu ya, ngomongin diri saya aja sendiri atau kalian lah misalnya, ininya nih, hostnya nih. Apa iya sih kita bisa tetap sewaras itu day by day? Enggak kan? Saya bukan ngomong dalam rentang 1 tahun, kelamaan setahun. Day by day aja. Menit demi menit dalam 1 hari itu.
bisa pastiin hidupmu tetap waras, tetap growing. Sulit loh, sulit banget, serius. Mungkin sekarang kita sudah setengah malaikat gitu kan, setengah malaikat, gitu dimacem-macemin. Oh nggak apa-apa, sabar gitu ya. Wah, terima kasih Tuhan. Ini proses pembentukan buat saya, gitu kan ya. Udah rohani banget. Nggak butuh waktu lama, Mungkin 5-10 menit ke depan, kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih fatal daripada yang sebelumnya. Kalau mau contoh paling konkret gini, saya pernah cerita sama teman-teman kalau nggak salah, tapi mungkin nggak semua dengar ya. Saya tuh pernah persiapan pelayanan bicara tentang kesabaran. Nah, menarik nih karena saya bukan orang yang sabar, gitu ya. Saya bukan orang yang sabar, saya orang yang temperamental. Kemudian saya belajar, saya siapin lama karena saya tahu diri bahwa saya manusia yang paling brengsek di bagian ini. Maka saya persiapkan mateng gitu ya, gimana dan merenungkan gitu. Ayo Robert, bertobat kamu, masa kamu nyampein firman yang kamu masih lakuin gitu kan. Udah manusia rohani banget lah dalam tanda kutip. Saya melakukan persiapan tuh kurang lebih 2 minggu. Saya berhasil teman-teman, serius. 2 minggu tuh saya sabar bagaikan malaikat. Gagalnya tahu nggak kapan? 5 menit sebelum menyampaikan. Kok bisa gagal 5 menit sebelum menyampaikan? Iya, karena anak saya ribut. Waktu saya, karena online gitu, anak saya ribut dan kemudian saya marahin. Marahin dalam konteks yang tadi ya, bukan negur ingin membuat dia jadi pribadi yang lebih baik, tapi karena saya terganggu, kan dosa gitu kan. Aduh, dilema dong saya nyampein firman yang berikutnya itu. Karena baru kejadiannya saya melakukan itu. Saya bilang, Tuhan, saya mau 5 menit lagi loh, saya mau nyampein, dan saya sudah melakukan kesalahan yang 2 minggu saya sudah jaga sedemikian dalam tanda kutip, ya enggak sempurna, tapi sedemikian rapinya saya jaga. 5 menit sebelum saya sampein tentang kesabaran, saya tidak sabar. Capek, serius capek banget. Dan itu menyakitkan. Ya, tapi dipotong dan dibersihkan itu sangat perlu untuk pertumbuhan, teman-teman. Sangat perlu, dan itu pasti menyakitkan. Hal-hal apa yang menyenangkan yang hilang dalam hidupmu pasti menyakitkan. Apapun. Terus, Kak, selama proses yang kakak alami sampai sekarang gitu, dampak yang kakak rasakan dalam kehidupan kakak itu apa? Yang baik. Iya. Iya. Yang menurut paling yang paling berubah gitu. Iya. Dari proses pertumbuhan kakak itu apa? Tadi kita udah ngomongin yang enggak enak semua ya. Maksudnya mungkin gini, kalau teman-teman berhenti sampai di siaran yang sekarang, teman-teman akan sampai pada kesimpulan gini. Udahlah, saya nggak usah bertumbuh aja. Gitu, karena semua yang kita omongin tuh berat, capek, melelahkan. Ya. Apalagi bosen, sakit, nggak enak semua gitu. Udahlah, saya nggak usah bertumbuh aja lah gitu ya. Tuhan mengertilah saya lemah gitu ya, daging lemah gitu. Tuhan ngerti lah gitu. Tapi teman-teman, saya pengen bilang, nah ini nih, saya pikir ini hal yang pantengin kuping teman-teman, paling oke, the best momennya tuh yang bakal kita omongin yang sekarang nih, yang sekarang gitu. Tadi udah negatif kan ya. Teman-teman tahu nggak sih, kalau kita bertumbuh, dampaknya jauh lebih luar biasa daripada itu. Nggak ada taranya rasa sakit yang kita alami, capek, bosen, pengen menyerah itu, kalau udah nyicip dampak dari pertumbuhan itu, teman-teman tidak akan pernah mau menyerah lagi. Teman-teman tidak akan pernah takut lagi dengan capek, bosan, dan sakit itu. Kenapa? Karena ada satu hal kunci di situ, soal dampak dari kita bertumbuh. Apapun keadaan dalam hidup kita, teman-teman, seberat apapun, kita tuh memiliki 2 hal. Yang pertama sukacita, yang kedua damai sejahtera. Waduh, nggak bisa dibayar pakai apapun. Serius. Apapun tidak bisa membayarnya. Kita boleh punya persoalan, kita boleh penuh pergumulan, tapi kita tetap merasa damai, merasa bersuka, tenang gitu. Hidup itu apa ya? Kalau dibilang let it flow, ya seperti itu. Tapi ini let it flow yang good gitu. Let it flow yang good. Maksudnya, hidup saya tuh damai gitu, tenang. Masalah boleh banyak, ada terlalu banyak yang tidak menentu dalam hidup saya. It's okay.
Tuhan beserta saya. It's okay Tuhan menerima saya. It's okay Tuhan mengasihi saya. Maka kita akan tetap bersuka cita. Kita akan tetap damai sejahtera. Oke, kita jatuh lagi. Ya seumur hidup kita akan terus jatuh, teman-teman. Mungkin ada yang bilang kan gini, Kak, kalau kita udah bertumbuh berarti kita makin minim jatuhnya ya? Saya rasa tidak loh. Makin kita bertumbuh, kok kayaknya makin banyak dosa saya ya? Maksudnya, ternyata ini juga salah ya. Oh, ternyata ini saya juga perlu rubah. Loh, ini ternyata perlu saya ubah juga gitu. Makin banyak yang kita temuin, teman-teman. Waktu kita makin bertumbuh ya, kita makin kenal Tuhan, kita makin ngerti apa yang menyukakan hati Dia, apa yang mendukakan hatinya. Oh, itu kita makin banyak nemuin hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tapi kalau udah nyicip yang namanya damai sejahtera, sukacita, selesai habis perkara, serius. Kita akan mengalami dampak itu dan kita bisa berjuang untuk mengatasi hambatan dan resiko. Jadi kalau kita sudah mencicip sukacita damai sejahtera dari Tuhan, rasanya bukan hal yang berat lagi untuk bertumbuh. Itu bukan sebuah hal yang penuh tantangan, bagaikan apa ya, traveling ke tempat tengah hutan yang nggak tahu arahnya. Kita tahu arahnya, kita menuju kepada Allah. Kita ingin menyenangkan hati Bapa, hati Tuhan. Dan kita juga dipelihara, ditolong, disertai. Tuhan itu, ada seorang kakak ngomong sama saya, kakak alumni bilang gini, Kak, saya tuh mengimani Tuhan tuh romantis. Saya bilang, emang sekeren itu Tuhan saya gitu ya. Seromantis itu gitu. Maksudnya dia tuh tahu kapan waktu yang paling tepat untuk nolongin kita. Dia tahu waktu yang paling tepat untuk menghajar kita tuh loh. Bener-bener deh. Coba aja kalau teman-teman penasaran ya, lihat di Alkitab tuh kisah Elia yang habis menghabisi Nabi Baal itu ya. Itu bagi saya dulu awal saya baca, saya geli. Tuhan ini iseng ya gitu. Habis itu kan dia kesel gitu kan, ketakutan gitu setelah diancam sama Isabel itu kan. Kemudian Tuhan cuma bilang gini, ya udah kamu tidur gitu. Bangun tidur dikasih makan. Masih capek juga dia tidur lagi, dikasih makan. Kok iseng Tuhan ini ya? Dimarahin kayak ini manusia begitu. Kok malah dikasih makan, kasih tidur, kasih makan, kasih tidur. Iyalah, setelah dikasih makan, kasih tidur, siap dia baru dimarahin. Sekeren itu dong. Saya bilang, wow, iya benar Tuhan, benar banget. Sukacita damai sejahtera itu kita dapat. Ya. Kan yang namanya bertumbuh pasti berbuah, Pak. Iya dong. Iya dong. Pohon kan Kak ya? Iya. Buahnya itu Kak, nah buah kayak gimana? Model buahnya Kak, buah durian kah, buah apel kah, buah apa ini Kak? Ya, kalau kita tumbuh kita pasti tobat, pasti. Jadi omong kosong kalau bilang kamu bertumbuh, iya bertumbuh. Kamu cinta Tuhan, iya cinta Tuhan. Tapi kamu gitu-gitu aja. Ya, kamu apa ya, saksi dusta gitu, apa ya, terlalu kasar ya ngomong saksi dusta ya. Tukang ngibul gitu ya, kamu tukang ngibul. Kalau kamu bertumbuh, kamu pasti berbuah begitu. Di rumah saya nih ada pohon mangga, teman-teman. Nah, beberapa waktu terakhir ini nggak berbuah. Kenapa? Karena memang lagi terganggu. Jadi batang sama daunnya tuh kena hama, teman-teman. Jadi terganggu pertumbuhan pohon mangga ini. Makanya nggak berbuah. Sebelumnya, lebat. Itu dinikmati sederet komplek. Buahnya maksudnya. Bahkan yang lewat-lewat aja, Bang minta ya, Pak minta ya, ambil. Asal jangan lempar batu aja, ambil bos gitu. Dinikmati oleh semua orang. Kenapa? Ya karena dia bertumbuh. Nah, buah itu akan pertobatan itu pasti muncul kalau kita ini ya. Maksudnya intinya begini, waktu kita growing itu, bertumbuh, itu pasti dimulai dari yang namanya pertobatan. Nggak ada ceritanya bertumbuh tanpa pertobatan, tuh nggak ada. Lalu kemudian dari buahnya lah kita dikenali, teman-teman. Saya ulangi ya, dari buahnya kita dikenali. Apa maksudnya gini? Percuma lah kita mau klaim-klaim bahwa saya ini baik, saya ini rohani, saya ini. Percuma, orang lihat buahmu kok.
orang lihat buahmu, begitu. Dan berbuahnya ya pasti jadi berkat. Kalau saya bilang di teman-teman perkantas itu begini, kalau kita menolong orang bertumbuh, maka kita tidak akan capek nyariin para pelayan. Kenapa? Karena orang kalau bertumbuh pasti akan pelayanan. Nggak usah disuruh. Dia malah menawarkan diri. Kak, apa yang bisa saya bantu? Kak, pelayanan apa yang bisa saya lakukan? Kalau dia bertumbuh. Kalau dia masih dikejar-kejar pelayanan yuk, ya kayaknya sih masih jauh. Masih jauh arang dari api ya, istilahnya gitu. Masih jauh. Dia perlu bertumbuh dulu. Nggak perlu diuber-uber. Kalau dia masih diuber-uber, dia belum bertumbuh. Mending jangan dikasih pelayanan. Kalau saran saya, dikasih pelayanan malah pelayanannya yang berantakan. Kenapa? Karena dia belum bertumbuh. Dia punya motif yang salah di situ dalam pelayanan. Apa motif yang salah ya macam-macam gitu ya. Itu mungkin soal berbuahnya, bro. Kan sudah ngomong dari awal tadi kita udah ngomongin alasan kita bertumbuh karena kita hidup, hambatan kita itu karena komunitas, figur yang salah, dan ajaran memang nilai-nilai yang kita pegang beda semua gitu kan. Terus dampaknya tadi kita cita-cita, damai sejahtera, kita berbuahnya itu dikenali dari perbuatan kita dan kita menjadi berkat. Kita udah ngomong panjang lebar banget dari awal sampai sekarang. Terus kita kan masih belum bahas soal bagian tujuan dan bagaimana cara bertumbuh. Kita belum bahas nih. Nah, itu akan kita simpan jadi misteri untuk teman-teman atau adik-adik. Kayak besok kalau kita bahas semua ntar malah nggak ada viewernya tuh. Jadi kita nah, kita udah kasih tadi kan, kita udah kasih yang jelek, kita udah kasih yang bagus. Terus untuk apa gitu kita tahu yang jadi yang bagusnya untuk apa? Nah, untuknya itu kita simpan kita bahas di selanjutnya. Sekaligus sama cara-caranya mereka supaya mereka tahu gimana bertumbuh gitu kan. Oke. Gitu. Kita udah ngomong panjang lebar banget. Terasa, kita ngomong hampir 1 jam nih. Enggak nyangka itu kita ngomong. Waduh. Bertiga 1 jam. Maaf, jadi ngelebihin waktu ya, maaf. Mohon maaf. Emang kalau sama saya nih susah ngomongnya singkat. Sorry. Kan seru. Ya. Oke. Yuk. Teman, kita sudah ngobrol 1 jam lebih sama Kak Robert. Nggak nyangka ternyata kita betah duduk ngomongin sesuatu yang kayak gini. Nggak nyangka banget. Iya. Dan terima kasih juga buat Kak Robert yang sudah mau hadir jadi pembicara kita di hari ini. Iya. Kita tunggu di episode selanjutnya lagi. Ya. Pastinya. Kita akan live di IG lagi. Ya, pastinya. Seperti ini lagi. Diharapkan teman-teman datang. Yang belum datang diajakin supaya mereka juga bisa bertumbuh bareng sama kita. Ya. Supaya kita bisa jadi berkat untuk teman-teman kita maupun orang tua, keluarga terutama. Nah, kayak gitu, oke? Ya. Ya udah, terima kasih buat teman-teman dan Kak Robert, terima kasih banyak. Kita Sama-sama. akhiri live kita di selanjutnya. Terima kasih. Ya, Bye-bye semuanya guys. Shalom. Sampai jumpa.